Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali di majlis ilmu yang insya Allah dengan kumpulnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba yang Allah ridhai, hamba yang Allah senangi. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Insyaallah pada pertemuan di malam hari ini kita akan membahas bersama tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia tersebut, subhanallah. Jika tidak dibersamai dengan ilmu, maka kita akan menganggap biasa-biasa saja ketika memasuki bulan tersebut. Padahal bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih di 10 hari awal di bulan tersebut. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun subhanallah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari kalender Hijriah. Disebut juga bulan haji, karena memang di bulan tersebut dilaksanakannya ibadah haji, subhanallah. Bulan tersebut merupakan salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada keterangannya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, subhanallah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Bakrah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, yakni Ashhurul Hurum. Thalathun mutawaliyatun, yang 3 bulan tersebut berurutan. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tersebut ada yang namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 jumlahnya. Thalathun mutawaliyatun, yang 3 berurutan, yakni Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan Rajab di antara bulan Jumadil dan Sya'ban. Jadi yang 3 berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, adapun Sya'ban itu hadir di antara bulan Jumadil dan Sya'ban. Rajab hadir di bulan Jumadil dan Sya'ban. Tema tentang bulan Dzulhijjah, subhanallah, disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi. Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Dan insyaallah kita ini ibu-ibu entah
entah 1 hari lagi, entah 2 hari lagi, subhanallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dalam kitab berjudul At-Tabsirah, subhanallah, bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan ma'lum, yakni bulan yang dikenal. Ashhurul ma'lum, subhanallah, ma'lumat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 100 yang 10. Para ahli tafsir menafsirkan walayalin ashar ini 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Artinya ketika subhanallah hari-hari tersebut dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti hari-hari tersebut mengandung kemuliaan, keagungan yang luar biasa. Subhanallah. Di antaranya adalah apa? Subhanallah, ada dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh subhanallah, ada dalam Sunan Ibnu Majah, subhanallah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-'ashr fi Dzulhijjah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah, di mana amal solih lebih dicintai oleh Allah subhanallah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari selain hari tersebut, yakni al-ashr, 10 hari di awal Dzulhijjah. Sampai-sampai ketika baginda Rasul sallallahu alaihi bersabda demikian, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, juga akan dikalahkan dengan amal solih yang dikerjakan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah ini? Baginda Rasul sallallahu alaihi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah," ya, termasuk jihad fi sabilillah, kecuali orang yang jihad, dia keluar dengan nyawa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan itu sedikit pun. Artinya subhanallah, sebuah amal yang kita kerjakan di hari-hari biasa ini, subhanallah, jika dibanding 10 hari di awal Dzulhijjah, tidak ada apa-apanya. Semua amal yang dilakukan di awal 10 hari bulan tersebut akan naik statusnya di sisi Allah, langsung naik mendapatkan level cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai para sahabatnya komen, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Jihad kan merupakan amal ibadah yang begitu agung, yang pahalanya luar biasa." Katakan di Nabi-Nya, "Walal jihadu fi sabilillah," ya, termasuk juga jihad fi sabilillah akan dikalahkan pahalanya, kecuali ketika dia berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dan dia gugur di dalam medan fisabilillah tersebut. Artinya apa? Punten harus wafat terlebih dahulu dalam masa jihad ini, baru amal ini tidak dapat dikalahkan oleh 10 hari amal yang dikerjakan di bulan tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya ibu-ibu punten, subhanallah, ini kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi, 10 hari di awal Dzulhijjah tersebut merupakan yang sangat amat diagungkan oleh Allah. Amal-amal ibadah yang dikerjakan, entah itu sholat, tadarus Quran, zikir, sholawat, sedekah, silaturahim, dan apapun itu,
drastis, otomatis akan naik level. Dengan apa? Level yang dicintai Allah. Subhanallah, level yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal ini niatnya apa? Bukan sekedar pahala, bukan sekedar agar terhindar dari neraka, betul tidak? Tapi yang terpenting dari semua itu ridho Allah, senangnya Allah, cintanya Allah. Apalah arti kita banyak beramal tapi Allah murka dengan kita? Ya ada arti. Subhanallah, sedikitnya ibadah yang kita kerjakan itu karena mengharap senangnya Allah, cintanya Allah. Dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memproklamirkan, subhanallah bahasanya begitu, telah menyatakan bahwa 10 hari di awal Dzulhijjah ketika seorang hamba bisa beramal sholih, statusnya akan dinaikkan oleh Allah. Amal tersebut langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang mana ketika kita kerjakan amal-amalan salih tersebut di hari-hari biasa, tidak akan dapat meraih keagungan kemuliaan sebagaimana yang ada pada 10 hari di awal Dzulhijjah. Subhanallah. Maka mari bareng-bareng bersama kita nanti akan memasuki bulan tersebut. Insya Allah semoga kita dipanjangkan semua oleh Allah umurnya dan diberi kekuatan, diberikan hidayah taufik untuk bisa beramal sholih ikhlas karena Allah dan bisa menghormati apa yang dihormati oleh Allah dalam bulan-bulan yang Allah hormati. Di antaranya Dzulhijjah. Semoga kita dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka mari ibu-ibu, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, mari mbak bapak kita benahi diri kita, subhanallah. Yang tadinya kita malas-malesan, subhanallah, punten ini sebenarnya saya nasihat untuk diri saya sendiri, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Ya Allah, mari bersama kita merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bersabar lagi, lebih bersyukur lagi, lebih banyak beramal lagi. Mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, kita dapat menjumpai hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang bisa mengagungkan syiar Allah, mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah, maka itu tanda dari ketakwaan yang ada di hati kita. Takwa ini akan menentukan kualitas kita di sisi Allah. Karena kata Allah dalam ayat lain disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa bukan yang paling kaya, bukan yang paling populer, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, bukan orang yang paling tinggi titel statusnya, bukan. Bukan orang yang paling mempesona, paling ganteng, paling cantik, bukan, subhanallah. Tapi orang yang paling bertakwa. Takwa ini apa? Si'rul awamil wa tarkun nawahi. Kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, semaksimal mungkin untuk bisa menjauhi apa-apa yang Allah larang. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kunci takwa yang pertama adalah apa? Fala tuzakku anfusakum, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri paling baik, jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling mulia. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Subhanallah. Kuncinya satu, rendah hati, merasa bersalah, merasa awan, merasa lemah. Kenapa? Dari merasa bersalah tersebut akan
nanti ada taubat. Dari merasa lemah akan meningkat, ya Allah saya lemah, maka kuatkan ya Allah. Maka ada permohonan berlebih kepada Allah, mengakui diri lemah Allah yang agung. Maka dari merasa diri itu rendah diri, khususnya di hadapan Allah, rendah dirinya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan perbaiki kita. Allah akan perbaiki tingkah laku zahir batin kita. Tapi karena kita sendirinya sudah merasa paling baik, merasa benar jare-jare, merasa bagus, sulit ketika ada nasihat, sulit untuk mengakui dosa. Ketika sulit untuk mengakui dosa, gak ada istighfar, gak ada taubat. Ketika merasa paling benar, gak ada pembenahan diri, betul tidak? Maka di sini fala tuzakku anfusakum wa a'lam biman ittaqa. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kembali lagi ke tema Dzulhijjah ini, dari subhanallah, mumpung amal sulit yang kita kerjakan langsung dinaikkan statusnya di sisi Allah, dicintai oleh Allah. Punten ibu-ibu, kaidah cinta itu begini. Kalau dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul, katakanlah wahai baginda Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, ketika kamu ingin bisa mencintai Allah, ingin bisa dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah baginda Rasul sallallahu alaihi. Maka ketika kita beramal, subhanallah, ketika kita melakukan ibadah apapun itu, jangan lupakan kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Beliaunya babullah, pintu Allah. Tidak ada satu kebaikan pun yang muncul kecuali itu lahir dari sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin bersemangat beramal di bulan Dzulhijjah ini, wabil khusus 10 hari di awal Dzulhijjah ini, jangan lupa niatkan di awal, ya Allah, saya ingin bertahan, saya ingin bermutaba'ah, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi. Mudahkanlah ya Allah dengan keagungannya baginda Rasul sallallahu alaihi. Terimalah ya Allah dengan berkahnya baginda Rasul sallallahu alaihi. Insyaallah kabul di sisi Allah. Ketika sudah bisa mengikuti tuntunan baginda sallallahu alaihi, di sini balasan Allah. Apa itu? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Allah akan mencintai kamu. Dan kaidah cinta ini pun jangan dianggap orang yang dicintai oleh Allah, orang yang hartanya 7 tahun gak habis. Bukan yang itu. Jangan hanya menganggap orang yang dicintai oleh Allah itu orang yang subhanallah kayak mudah saja dilihat. Tidak sesempit itu. Tapi kaidah cinta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah yuhibbukumullah. Ketika Allah cinta kamu, yang pertama dilakukan adalah apa? Yang akan Allah berikan, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama kali Allah berikan kepada sosok hamba yang dicintainya adalah apa? Ampunan Allah. Ampunan Allah. Subhanallah. Ampunan Allah ini, ibu, tiada harga, saking mahalnya. Oleh karenanya di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah
bersegeralah. Wasari'u, bersegeralah. Bukan hanya diperintahkan ya, tapi disuruh segera, disuruh gage-gage dari longkarannya. Ayo, wasari'u, kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk menjemput ampunan Allah Tuhan kita semua. Ketika sudah disebutkan ampunan Allah, baru kata Allah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, baru surga akan dihadirkan untuk kamu sekalian. Artinya apa? Amal soleh sebanyak apapun, kalau punten subhanallah masih ada satu dosa yang belum Allah ampuni, kita belum langsung memasuki surga Allah. Harus ada pembersihan terlebih dahulu. Tapi kalau ketika menghadap Allah sudah bersih dari dosa, amal sedikit pun Allah akan langsung memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya punten ibu-ibu, kata ulama, yang paling berat itu bukan melawan untuk subhanallah tidak mengerjakan ibadah, tapi yang paling berat melawan kemaksiatan, agar jangan sampai mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa? Intinya di sini. Intinya di sini. Nah, dari bersihnya dosa ada ampunan Allah. Dari ampunan Allah ketika kita berdoa, Allah akan segera mengijabah. Makanya subhanallah, wakilah ini subhanallah pernah dikatakan oleh Guru subhanallah Walid Muhammad Husain Nawawi, punten subhanallah, kalau pengen kabul doanya, kalau pengen kabul doanya, satu, sebisa mungkin menghindar dari perbuatan dosa. Ibu-ibu yang lihat ngakumil, yang pulau manusia, pasti wonten salahi pripun. Maksudnya menghindar di sini adalah memang kita berusaha semaksimal mungkin menghindar dari perbuatan tersebut, yakni perbuatan dosa apapun itu. Kalau umpama kepleset berbuat dosanya, maka segeralah minta ampun kepada Allah. Di sini segeralah kembali bertobat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunub illa Allah. Tiada yang mengampuni dosa melainkan hanya Gusti Allah Ta'ala. Dan di sini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini rahmat Allah, cinta Allah, ampunan Allah lagi benar-benar diskon gede-gedean. Diskon gede-gedean, subhanallah. Satu ayat yang dibaca di 10 hari awal Dzulhijjah itu berbeda jauh nilainya, kualitasnya dibanding satu ayat yang dibaca di selain hari tersebut, di bulan tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya mari bismillah, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita berlomba, ayo bareng-bareng. Di sini bukan siapa yang paling subhanallah pintar dan lainnya, tidak. Di sini mari kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling berbondong-bondong untuk apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahu-membahu dalam kebaikan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi bersabda, ini ada diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari. Subhanallah, ketika memasuki bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari di awal Dzulhijjah, Rasulullah menyatakan, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil. Subhanallah. Maka banyak-banyak subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak itu. Subhanallah, di hari-hari biasa saja ketika kita baca, Masya Allah keutamaannya. Apalagi di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Subhanallah, ada yang bawa fadhil? Kalau ada pengen minjem, subhanallah. Bismillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Sampai ini subhanallah, ibu-ibu punten. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, subhanallah. Wa qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini subhanallah dijuluki tarjuman Quran. Subhanallah, yang idolakan oleh baginda sallallahu alaihi, mengerti, memahami tafsir tentang Al-Quran, takwil tentang Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa anhuma? Karena dua-duanya adalah seorang muslim. Subhanallah. Sayyidina Abbas ini pamanda baginda sallallahu alaihi. Subhanallah. Pamannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Nah, berarti Sayyidina Abdullah adalah sepupunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini berkata begini. Subhanallah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Subhanallah, ayyamul ashr. Perbanyaklah zikir kepada Allah pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni ayyam ma'lumat. Wal ayyam mi'dudat, yakni ayyam tasyrik. Dan ayyam mi'dudat ini atau ma'dudat ini adalah hari tasyrik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Subhanallah, ini sahabat Abdullah bin Umar, putra dari Khulafa Rasyidin yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, dan sahabat Abu Hurairah. Yakhrujani ila suqi fi ayyam al-ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihim. Subhanallah. Punten, sampai kalau memasuki 10 hari di awal Dzulhijjah, kalau sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pergi ke pasar, itu mereka senantiasa bertakbir. Kalau di majlis takbir maklum, di masjid takbir maklum, betul tidak? Di event keagamaan kita takbir, ya maklum. Ini di pasar bertakbir. Saking mengagungkannya di bulan Dzulhijjah, terlebih 10 hari di awal bulan tersebut. Subhanallah, hingga wa yukabbirun nasu bi takbirihim, hingga banyak orang yang mengikuti mereka untuk bertakbir meskipun dalam pasar. Subhanallah. Artinya di sini ada makna isyarat. Apa itu? Meskipun hidup kita tidak terlepas dari hal-hal duniawi, maka jangan lupakan Allah ketika kita berada di dalam hal tersebut. Punten, kita mesti ada dagangnya, betul tidak? Ada bersosialisasinya, subhanallah, ada bisnisnya dan lain sebagainya. Yang punten, kita kumpul dengan banyak orang, kita berkecimpung dengan urusan hal-hal duniawi, gak apa-apa. Niatkan itu ibadah kepada Allah. Intinya adalah apa? Jadikan semua itu untuk ladang ibadah kita kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah. Jangan sungkan gerakan lisan ini untuk beribadah, berzikir kepada Allah. Punten ibu-ibu, subhanallah, sambil masak, untuk jualan, bisa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil nyaku wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masya Allah, berkah dagangannya.
berkah makanannya, subhanallah, berkah tempatnya dan di sini, intinya di sini, subhanallah. Kembali lagi di bulan Dzulhijjah, wabil khusus di 10 hari awal, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi itu memerintahkan umatnya agar memperbanyak tahmid, tasbih, tahlil, subhanallah, yang biasa kita gabung dengan bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Di sini subhanallah ada hadis baginda sallallahu alaihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Subhanallah, saya baca dari kitab Al-Fadail fi Bayani Akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nawafil karya Panganda Guru. Subhanallah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu yang meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi bersabda, qul, katakanlah, ucapkanlah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, fa innahunnal baqiyatus shalihat. Sungguh kalimat tersebut adalah al-baqiyatus shalihat, amal solih yang pahalanya tetap, amal solih yang pahalanya tetap. Wahunna yahtubnal khataya, kalimat tersebut menggugurkan semua kesalahan. Karena tahubus syajaratu waraqaha wa hiya min kunuzil jannah, seperti menggugurkannya pohon pada daun yang kering, dan kalimat tersebut merupakan beberapa simpanan surga. Subhanallah. Ini jangan sungkan ibu-ibu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Amalan yang pahalanya tetap. Subhanallah. Dengan kalimat tersebut, amalan tersebut, dosa kita diampuni oleh Allah, digugurkan, dan subhanallah merupakan simpanan dari beberapa simpanan surga. Artinya ketika seseorang memiliki simpanan surga, orang tersebut akan menjadi ahli surga. Subhanallah. Masya Allah, ini dibaca di hari-hari biasa, apalagi kalau di 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Dan punten, kenapa di bulan Dzulhijjah ini 10 hari awal ini merupakan hari yang begitu istimewa, begitu agung? Karena di dalamnya ada Yaumut Tarwiyah, ada Yaumul Arafah, ada Yaumul Nahr, yang semuanya merupakan waktu atau hari yang begitu amat sangat diagungkan oleh Gusti Allah Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Baginda Rasul sallallahu alaihi bersabda, subhanallah. Di sini saya ceritakan dulu ini, subhanallah, beberapa riwayat. Subhanallah, ini merupakan keutamaan berpuasa ya. Berpuasa. Ada yang menyatakan subhanallah, puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah ini, subhanallah, sama dengan nilainya, keutamaannya seperti puasa 1 tahun di selain Dzulhijjah, yakni 10 hari awal Dzulhijjah. Ada yang menyatakan seperti itu, subhanallah. Ada yang menyatakan puasa yang dilakukan nilainya subhanallah seperti 700 tahun beribadah. Subhanallah.
ada beberapa riwayat, subhanallah. Nah, saya langsung di sini ingin menjelaskan tentang puasa hari Arafah, yakni puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Subhanallah, 1 hari sebelum hari raya kurban. Maka punten ibu-ibu, kalau punten mbak pondok, kalau punya kemampuan, subhanallah, kita bismillah, isti'adad, persiapkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, subhanallah. Karena dari puasa ini, subhanallah, akan melahirkan banyak amat, subhanallah, kebaikan-kebaikan lainnya. Subhanallah, dengan berpuasa, dengan sendirinya terdorong, terhindar dari hal-hal yang jelek. Subhanallah, pengen melakukan sesuatu yang kurang baik, ingat lagi puasa. Subhanallah, akan dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini di antara faidah berpuasa seperti ini. Subhanallah. Nah, di bulan Dzulhijjah tanggal 9 disebut dengan Yaum Arafah. Di minggu-minggu sebelumnya kita bahas hari Arafah ini, subhanallah, ada kisahnya di mana hari memahaminya, mengertinya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang arti mimpi yang sebenarnya. Maka dinamakan dengan Yaum Arafah. Seperti itu. Subhanallah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Qatadah meriwayatkan, subhanallah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau bersabda, subhanallah, qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Ini hadisnya sahih. Rawahu Muslim. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Maka kalau yang tidak ada uzur, subhanallah, jangan tinggalkan puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Pahalanya, subhanallah, akan dihapus dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun mendatang. Pertanyaannya, loh bagaimana dosa dihapus 1 tahun mendatang? Artinya begini ibu-ibu, subhanallah, kita akan dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau betul-betul puasanya iman dan wahtisaban, punten, puasanya bukan sekedar rutinitas tahunan, bukan sekedar milu-milu baik, bukan sekedar adat istiadat, bukan sekedar subhanallah wis asal puasa kan penting boten melakoni hal-hal yang membatalkan puasa zahirnya. Tidak seperti itu. Yang mendapatkan ganjaran seperti ini yang imanan wahtisaban, bismillah puasanya karena Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan ketika dalam berpuasa sebisa mungkin menjaga diri dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Subhanallah. Jangan ketika puasa Arafah, iya puasa, menggunjingkan orang lainnya jangan, subhanallah. Berbohongnya jangan, nah ini perlu dikoreksi. Belum memenuhi syarat nantinya mendapatkan ampunan yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Ketika puasa bukan sekedar zahirnya yang puasa, batinnya puasa. Subhanallah, anggota tubuhnya puasa. Nah di sini ketika kita sebisa mungkin, fattaqullaha mastata'tum, sebisa mungkin kita menjaga, maka Allah akan berikan kemuliaan tersebut. Yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah, diampuni dosanya setahun lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun dapat jaminan ampunan Allah. Enak dapat asuransi maghfirah dari Gusti Allah. Bagaimana 1 tahun mendatang ini kita akan dijaga oleh Allah.
untuk kembali bertaubat kepadanya. Ini maknanya. Subhanallah, Allah tidak akan membiarkan kita berlarut-larut dalam dosa. Jatuh lagi, ayo taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi. Allah akan bimbing kita. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan punten, keutamaan puasa ini dan anjuran berpuasa ini khususnya di hari Arafah itu untuk selain orang yang berhaji. Subhanallah, kalau yang sedang haji ada hadis. Subhanallah, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini Abu Hurairah meriwayatkan, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sumi Arafah bi Arafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi melarang, yakni orang yang wukuf berpuasa Arafah. Kenapa? Mungkin di situ keadaannya lagi panas-panasnya dan lain sebagainya. Nantinya akan mengurangi tenaganya dalam beribadah dan lain sebagainya. Subhanallah, ada banyak pertimbangan. Maka inilah ulas asih ajaran Islam. Subhanallah, dilihat siapa yang diajak dalam dakwah tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan punten, ada hari yang paling istimewa di 10 hari pertama di Dzulhijjah tersebut, yakni apa? Yaumun Nahar. Pas Idul Adha-nya, yakni pas hari raya kurbannya. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iraqid dami. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini katakan Nabi yang punten, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iraqid dami. Subhanallah, tidaklah, subhanallah, anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yakni kita ini melakukan suatu amalan pada hari Nahar, yakni Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ihraqud dam, mengalirkan darah, yakni berkurban. Subhanallah, innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa aghlafiha. Subhanallah, sungguh hewan yang dikurbankan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kulit dan bulu-bulunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nasab. Subhanallah, sungguh darah itu telah sampai kepada Allah. Darah hewan kurban telah terlebih dahulu sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Subhanallah, fatibu biha nasab, maka hendaklah kalian senang karenanya. Maka punten, yang ada rizki lebih, yang mampu, jangan sampai meninggalkan berkurban, baik itu sunnah kurban atau kurban nazar. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, jangan sampai kita meninggalkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, satu tetes darah yang menjadi saksi di sisi Allah. Dalam riwayat lain, kalau dalam kitabnya Walid, subhanallah, Tuhfatul Mardiyah fi Bayanil Udhiyah, disebutkan itu banyak keutamaan tentang
Masya Allah, Masya Allah, bulunya menjadi saksi di sisi Allah, akan dihitung kebaikan, akan dihitung pengampunan dosa, akan dihitung pengangkatan derajat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian juga ini merupakan perintah Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah begini, Inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Meskipun ini khitabnya langsung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mana tafsirnya luas ini. Tapi meskipun lafadznya khas, maknanya am, bisa dijadikan pelajaran bagi kita umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita itu hidup ibu-ibu, bapak-bapak gak lepas dari nikmat Gusti Allah Ta'ala. Betul tidak? Nikmat Allah begitu melimpah ruah kepada kita. Punten. Coba kita tengok ke rumah sakit. Ada orang yang pengen nafas saja itu nggak bisa, dikasih tabung gas, tabung apa? Tabung pernafasan. Masya Allah, tabung gas. Subhanallah, itu ada tabung oksigen. Masya Allah, tabung gas nanti malah ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tabung oksigen itu pun satu tabungnya itu berapa harganya? Ratusan ribu sampai jutaan ribu. Subhanallah. Itu artinya bahwa ketika kita yang sehat ini nafas bebas di mana saja, di mana saja itu, subhanallah, maka ini merupakan anugerah agung dari Allah, nikmat yang besar dari Allah. Punten kalau punten kita diuji sakit kita, sampai nafas pun sulit, kita mau bernafas harus dikasih tabung oksigen itu. Ya Allah, harus berapa duit yang kita keluarkan? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita sekarang ini enak, sehat, jalan ke pasar, jalan ke majlis, enak-enak menghirup oksigen gratis dari Gusti Allah Ta'ala. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, ini seumur hidup. Betul tidak? Seumur hidup kita menikmati oksigen gratis dari Allah, nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya. Subhanallah, Masya Allah. Iman, nikmat Islam, kita diberi ilmu oleh Allah, luar biasa. Subhanallah. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan. Kata Gusti Allah, ayo bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar. Bagaimana cara syukurnya? Salatlah. Bukan sekedar zahirmu yang salat, bukan daripada mengharap ridho Allah ini li rabbika. Makanya dalam ayat-ayat Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wa la yusyrik ini subhanallah sama dengan li rabbik, ikhlas karena Allah Ta'ala. Fasholli li rabbika, kemudian wanhar, berkurbanlah, berbagilah. Artinya di sini ibadah tidak melulu sujud kepada Allah. Iya, itu ibadah yang agung. Tidak melulu yang berkaitan dengan kita dan Allah. Bukan hanya itu, tapi ibadah juga ada ibadah insaniyah, yakni apa? Dengan berakhlakul karimah, dengan berkurban, dengan berbagi. Wanhar ini artinya apa? Syafaqah kita, bentuk ulas asih kita kepada sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah, berbagi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa begitu? Semakin orang itu taat kepada Allah, dekat dengan Allah, khusyuk ibadahnya kepada Allah, mestinya semakin bagus akhlaknya, semakin dermawan sifatnya, semakin pemaaf perangainya ini. Oleh karenanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq."
Sekali-kali aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka inti kita ibadah, sholat, ngaji, tadarus Quran, zikir, sedekah, intinya apa? Akhlak, menjunjung tinggi nilai akhlak, baik akhlak kita kepada Allah maupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini subhanallah ada sedikit, bukan sedikit ya, ini subhanallah ancaman sebenarnya. Ancaman bagi orang yang mampu berkorban. Dia punya rizki yang langka, rizki yang lebih, tapi dia tidak mau berkorban. Maka ada hadis baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi yang menjelaskan ini ada dalam Sunan Ibnu Majah. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan baginda bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Subhanallah. Siapa yang punya kelonggaran dana, kelebihan rezeki, dan tidak mau berkorban, maka kata Kanjeng Nabi subhanallah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Punten, artinya ini ancaman yang banget sebenarnya. Kalau tempatnya Kanjeng Nabi saja, tempat sholatnya saja gak boleh kita dekati, apalagi beliaunya. Ini seperti ultimatum bagi punten orang yang bakhil. Ya kita dapat ma'fu, dapat ampunan Allah, dapat maklum dari Allah kalau memang kitanya emang gak mampu. Ini peringatan bagi yang mampu berkorban, ada kelonggaran rezeki tapi tidak mau berkorban. Kata Kanjeng Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Subhanallah, ini yang disebutkan tempat sholat kami, artinya apalagi saya. Riwayat lain menyatakan ana bari'un min, saya lepas tangan terhadap orang ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Hukum berkorban ini ada yang menyatakan wajib, subhanallah, sebagaimana pandangan dari Imam Rabi'ah, Imam Auza'i, Imam Abu Hanifah, Al-Layth, dan sebagian ulama madhab Maliki. Subhanallah, ada dasarnya. Ada yang menyatakan sunnah muakkad, yakni sunnah yang dikukuhkan, yang sangat amat dianjurkan, sebagaimana pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Thawr, Imam Daud, dan lain sebagainya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Di antara dalilnya apa? Yang menyatakan sunnah ini, subhanallah, saya langsung saja ya, karena kita kan madhabnya Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah itu menyatakan hukum berkorban sunnah muakkad. Tapi punten kebanyakan orang menyepelekan, maderan kan sunnah. Bukan maderan sunnahnya, tapi ancamannya loh ini, subhanallah. Kalau kita memang mampu, tapi kita nggak mau mengeluarkan dana untuk berkorban atau sunnah kurban itu, maka kita dapat ultimatum dari Kanjeng Nabi, subhanallah. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi ini, subhanallah. Saya nggak mau tahu kalau dia nanti meninggal dalam keadaan Yahud atau Nasara. Artinya terlepas dari iman tauhidnya, na'udzubillah min dzalik ma'adallah. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya sebutkan sedikit lagi ya ibu-ibunya, subhanallah. Di antara dalil yang menyatakan sunnah itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Subhanallah. An
Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Idza dakhalat al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika sudah masuk 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian itu berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikit pun rambut dan kulitnya. Subhanallah, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikit pun rambut dan kulitnya. Maka di sini ada kalimat ingin berkurban. Subhanallah, wa arada ahadukum ayyudhiya. Arada di sini menunjukkan, sebagian ulama menyatakan ini dalil bahwa bukan wajib hukumnya, tapi sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkad yang dikukuhkan sangat seperti itu. Nah, ini punten barangkali nanti ada mbak-mbak pondok dan ibu-ibu yang sudah niat untuk berkurban, subhanallah, nanti di hari Id, Idul Adha, subhanallah, maka punten kalau sudah masuk awal Dzulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong rambut, subhanallah, sunnahnya seperti itu. Sampai kapan? Sampai penyembelihan selesai. Ketika penyembelihan selesai, boleh silahkan kita potong kuku dan lain sebagainya. Mazhab Syafi'i menyatakan kalau tetap potong kuku dan lainnya makruh, subhanallah. Bahkan kalau mazhab subhanallah Imam Malik ya, lalu al-Khattab. Kalau kita nanti intikal ke mazhab Maliki, subhanallah, maka haram potong kukunya, nggak boleh potong kukunya. Maka ini kalau belum masuk ini, kalau yang mau berkurban sudah potong-potong kuku dulu, yang mau potong rambut potong-potong dulu, subhanallah. Seperti ini, paham ya? Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah nanti di minggu depan kita akan bahas lebih jauh tentang berkurbannya, insyaallah. Insyaallah, subhanallah. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat. Dan ini penutup ya ibu-ibu ya, subhanallah. Ini penutup, subhanallah. Ini kan kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini saya supaya ada motivasi lebih bagi kita semua, saya akan bacakan beberapa perkataan dari ulama-ulama sholih kita, para kasih Allah, subhanallah. Man akrama hadhihi al-ayyam al-'ashr akramahu Allah ta'ala bi'ashril karamat. Siapa yang memuliakan 10 hari awal Dzulhijjah, maka Allah akan memuliakannya dengan 10 karamah. Yang pertama, al-barakatu bi'umrihi, barokah umurnya. Umur yang barokah itu apa? Umur yang diisi dengan kebaikan. Subhanallah, panjang umurnya tapi banyak maksiatnya, bukan barokah. Subhanallah, umur yang barokah yakni umur yang bisa kita gunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini. Maka ketika kita bisa memuliakan bulan ini, wabil khusus 10 awal di Dzulhijjah, Allah akan memberkahi umur kita. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah, az-ziyadatu fi malih, ditambah rezekinya. Subhanallah. Kemudian al-hifdhu li'iyalih, dipelihara keluarganya. Yang pertama, al-barakatu bi'umrihi, diberkahi umurnya. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, subhanallah, ditambah rezekinya. Al-hifdhu li'iyalihi, dipelihara, dijaga keluarganya. Subhanallah. Yang nomor 4, at-takfiru li sayyiatihi, dihapus kejelekannya, dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 5, at-tad'ifu li hasanatihi, dilipat gandakan nilai kebaikannya. Subhanallah. Nomor 6, at-tashilu li sakaratihi, dimudahkan saat sakaratul maut tiba. Masya Allah, ini subhanallah penting sekali. Yang nomor 7, al-diyahu li dhulumatihi, akan senantiasa mendapatkan cahaya di setiap
memberikan cahaya di waktu itu. Subhanallah. Kemudian nomor 8, at-taskiru limizanihi, diberatkan timbangannya. Yang nomor 9, an-najatu, subhanallah, lidarakati, diselamatkan dari azab neraka. Yang nomor 10, as-su'udu ala darajatihi, dinaikkan statusnya, derajatnya di sisi Allah. Nah, ini di antara kemuliaan, 10 kemuliaan orang-orang yang bisa memuliakan 10 hari awal Dzulhijjah. Bagaimana caranya? Itu subhanallah, sebisa mungkin diisi dengan kebaikan. Tadinya setiap hari sholawatnya 100, ditambah 200, 300. Ini tanda memuliakan. Subhanallah, biasanya ucapannya kita lost controlnya, dijaga ucapannya, cara pandangnya. Nah, ini memuliakan, subhanallah. Dan punten ini subhanallah. Qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan, innallaha idza habba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah. Subhanallah. Innallaha idza habba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi khairil a'mal. Sungguh, jika Allah mencintai seorang hamba, innallaha idza habba 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilati bi khairil a'mal, maka Allah akan mampukan dia untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di waktu-waktu yang agung, di waktu-waktu yang fadil, yang afdal. Subhanallah. Wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Tapi jika Allah subhanallah ingin menghinakan seorang hamba, subhanallah, sudah tidak peduli terhadap seorang hamba, maka Allah akan mampukan orang tersebut untuk mengerjakan pekerjaan buruk di hari-hari yang diagungkan oleh Allah. Maka ayo bismillah, kita semoga dimudahkan oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan cinta Allah. Karena di antara tanda orang yang mendapatkan cinta Allah, orang tersebut akan dimudahkan melakukan kebaikan, amal soleh di waktu-waktu yang dicintai oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Shahibul hikam menyatakan, idza arada ayyudhir fadlah 'alaik khalaqa wa nasaba ilaik. Ketika Allah hendak memberikan karunia-Nya kepadamu, anugerahnya kepadamu, khalaqa wa nasaba ilaik, maka Allah menciptakan amal dan Allah nisbahkan amal tersebut kepada kita. Rajin ngaji Qur'annya, hidayah Allah. Yang meraih status ahli Qur'annya kita rajin salawatnya, itu hidayah Allah. Yang meraih kita ahli salawatnya, kita naik khalaqa wa nasaba ilaik. Yang menggerakkan kita sedekah Allah, yang meraih kita ahli sedekahnya, kita